nggak boleh dibaca Bismillah, tidak boleh. Jadi itu harus lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh dibaca Bismillah, tidak boleh. Jadi sin itu harus rambas, ngalir harus sin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu harus izhar. Ketika menyebutkan Allah itu harus jelas, harus jelas, tidak boleh dikolkolahkan. Al-Ham tidak boleh, tapi Al-Ham dihabiskan. Al-Ham tidak boleh dibaca Al-Ham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemarin sudah dijelaskan qiraat hafaz itu kalau tidak nafasnya panjang maka jangan sampai suratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan di situ. Sebenarnya dari Imam Hafaz itu kalau mau berhenti sampai ghairil maghdubi 'alaihim baru diulang lagi pas ghairil maghdubi. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim sampai situ. Kalau tidak kuat nafasnya itu Imam Hafaz seperti itu. Baru diulang dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau di dalam fikih kita bermadzhab Imam Syafi'i. Kalau di dalam pembacaan Quran kita bermadhab atau mengikuti Imam Hafaz. Nah, kemarin kita sudah membahas apabila kita membaca ta'awudz bismillah dan awal surat maka boleh dibaca 4 wajah. Yang pertama adalah qatul jamil, berarti diputus semua per ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf diputus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Jadi ta'awudz bismillah sama awal surat itu diputus semua. Yang kedua, diperbolehkan mewasol bismillah dengan surat, berarti ta'awudz yang diwaqaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf. Tapi bismillah basmalah dengan surat diwasol.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua. Yang ketiga itu adalah wawasul isti'adah bil Waalaikumsalam. Salam. Oh, ampun. Lanjut ya. Yang ketiga adalah mewasol isti'adah dengan bismillah saja, berarti surat tidak boleh diwasol. Contoh yang ketiga diperbolehkan seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'aruf sama bismillah wasol. Baru kesananya adalah awal surat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang ketiga. Yang keempat kemarin adalah wawasul jami. Disambung diwasol semua. Bagaimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita membaca ta'awudz bismillah dan awal surat, maka diperbolehkan membaca 4 wajah. Dipersilahkan bapak-bapak membaca Quran apabila ada ta'awudznya boleh 4 wajah tadi. Itu sudah. Terus pertemuan yang selanjutnya kemarin itu kita membahas adalah masalah membaca bismillah di antara 2 surat kemarin. Yaitu bagaimana? Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Di awal 2 surat itu bismillahnya ada di antara 2 surat. Kemarin rumusnya gimana? Ini surat. Terus di sini basmalah. Di sini surat. Yang nyata kemarin mungkin ini enggak lupa. Surat berarti bismillah di antara 2 surat. Contoh akhir Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Begitu. Berarti bismillah ada di antara 2 surat. Maka kemarin boleh dibaca berapa wajah? 3 wajah, 4 wajah, cuma yang boleh hanya 3. Yang 1 kemarin tidak boleh. Apa? Yaitu membaca surat disambung dengan bismillah. Contoh akhir surat adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja yang tidak boleh. Karena nanti disangka atau disalahpahami bismillah adalah akhir surat. Itu beres semua kemarin. Jadi ketika kita membaca surat lalu kok ada bismillah di tengah-tengah, itu diperbolehkan. Yang pertama adalah apa? Qat'ul kulli, berarti diputus semua. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diwaqaf putus, baru Bismillahirrahmanirrahim. Diwaqaf, baru baca surat lagi. Itu jadi namanya qat'ul kulli, semuanya diputus. Yang kedua, boleh waslul basmalah fi awal surah, berarti akhir suratnya diwaqaf. Bismillah sama awal surat disambung. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah sama awal surat sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu yang kedua. Yang ketiga, waslul kulli, berarti diwasol semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Mau surat apapun boleh. Ini contohnya di antara
antara surat Fatihah dan Al-Baqarah. Bismillah tengah-tengah. Nah itu yang 3 boleh, yang 1 tidak boleh yang tadi. Bismillah ada di akhir surat. Nah sekarang kita mulai masuk bab inti daripada tajwid. Kalau kemarin kan kita mukadimah dari pembacaan dulu. Baca ta'awud dihadapkan dengan bismillah bagaimana, cara mewasolnya gimana. Sekali lagi ya, itu yang paling penting. Pas suratul ladzina an'amta 'alaihim itu tidak boleh diwakaf pas di situ. Jadi qiraat hafaz itu sebenarnya kalau tidak napasnya panjang sampai ghairil maghdubi 'alaihim udah titik di situ. Baru mau waladhdallin diulang lagi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Itu qiraat hafaz. Kalau Bapak mau tahu qiraat hafaz seperti itu. Sekarang fasul fi ahkamin nun sakinati wa tanwin. Jadi di dalam kitab Hidayatul Mustafid ini pasal pertama dengan tajwid adalah tentang hukum nun sukun dan tanwin. Artinya bapak-bapak kalau baca Quran, kok di situ ada nun mati? Terlihat sama bapak-bapak ada nun mati. Nun mati itu seperti ini. Ini kan nun sukun nun mati. Sukun. Atau bapak-bapak dihadapkan dengan tanwin. Tanwin itu terbagi. Kalau di atas namanya tanwin fathah. Kalau di bawah namanya tanwin kasroh. Kalau di atas seperti ini atau kadang-kadang seperti ini, itu namanya tanwin doma. Bapak kalau dihadapkan dengan seperti ini, berarti bapak kalau masuk bab tajwid namanya pasal nun mati dan tanwin. Contoh yang pertama adalah pembahasan dari hukum nun sukun dan tanwin adalah masalah idhar, sebab semuanya ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah idhar, yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iqlal, terus yang keempat infaq. Pasti ketika kita membaca Quran lalu kok ada nun mati atau bertemu dengan tanwin, maka dipastikan sudah tidak akan keluar dari pembahasan yang 4 ini. Tidak akan pernah keluar dari pembahasan yang 4 ini. Yang pertama adalah idhar. Idhar itu apa ya? Jelas Pak. Jadi berarti hukum pembacanya harus dijelaskan. Beda dengan idgham. Idgham itu memasukkan. Berarti tuntutan untuk memasukkan satu huruf ke huruf yang lain itu iqlal. Kalau iqlal itu nanti ada memasukkan yaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi seolah-olah pembacanya adalah huruf mim. Kalau ikhfa pembacaan tuntutannya harus sama. Ini kebalikan dari ini. Kalau ini jelas, kalau ini disamakan. Yang pertama adalah idhar. Apa sih idhar menurut bahasa? Fahuwal bayan. Idhar menurut bahasa adalah seukur jelas. Bapak-bapak mendengar ceramah, ceramahnya jelas sekali. Oh berarti itu namanya idhar. Setiap sesuatu yang jelas itu adalah idhar. Kalau kita mendengarkan sesuatu yang tidak jelas itu tidak idhar. Kalau kita menghukumi secara tadi idhar itu jelas. Terus apa? Idhar menurut istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairihi. Idhar menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf. Artinya kita membaca huruf berarti maksudnya mengeluarkan setiap huruf min makhrajihi, dari makhrajnya. Min ghairi gunnah, bacaannya tanpa didengungkan. Setiap kita membaca satu huruf dari makhrajnya masing-masing, lalu kok tidak ada gunnah atau tidak didengungkan, maka itu sudah dipastikan idhar menurut istilah atau hukumnya idhar. Ada berapa huruf idhar? Huruf usitatun ada 6. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua
ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, terus ogin lalu ho. Kembali lagi kepada yang tadi, apa namanya, nun sukun. Awas jangan lupa. Berarti kita dihadapkan dengan nun sukun. Contohnya apa kalau nun sukun? Man, mana? Coba Bapak baca. Bagaimana ini baca? Man amanah atau man amanah? Man amanah. Berarti kita di sini dihadapkan dengan nun mati. Berarti kalau nun mati kita cari yang pas apa di sini? Kalau mau diikhfakan nggak boleh. Berarti kita harus tahu huruf-hurufnya. Kebenaran yang di depan nun mati itu huruf bukan huruf ikhfa, bukan huruf ikhfa, bukan. Tapi di sini adalah huruf irham. Yang pertama adalah tadi alif atau hamzah. Maka ketika nun mati bertemu dengan hamzah atau alif, maka ini hukumnya irham, harus dijelaskan macanya, Mbak. Begini berarti Bapak. Man amanah. Tidak boleh Mbak bacanya gini. Man amanah, tidak boleh. Kenapa? Karena nun mati di sini bertemu dengan huruf irham. Dibacanya harus man amanah. Tidak boleh man amanah, tidak boleh. Man. Itu irham. Contoh kalau tanwin. Contoh kalau tanwin apa? Kalau di kitab ini seperti Rasulun, amin, Rasulun amin. Nah sekarang kita bertemu dengan tanwin bertemu dengan hamzah, maka bacanya hukumnya adalah irham. Berarti baca seperti ini. Rasulun amin. Tidak boleh dibaca Rasulun amin. Tidak boleh. Kenapa? Karena tanwin di sini, awas, kita sekarang pasang nun mati dan tanwin. Berarti di sini kelihatan tanwin. Apakah ini idharkah, idghamkah, iklahkah, ikhfah? Gampang sekali, mudah. Lihat saja huruf yang di depan. Oh, berarti hurufnya idhar. Makanya harus tahu idhar itu hurufnya adalah yang pertama hamzah. Hamzah itu seperti ini, Pak. Kadang-kadang seperti ini hamzah. Kadang-kadang berbentuk alif, ada hamzahnya. Kadang-kadang hanya berbentuk alif. Yang kedua adalah ha. Terus habis ha apa? Ainul ya. Ainul. Ain itu simbolnya seperti ini, ain. Nah, ain terus ha. Terus Ghaib. Kita itu biasanya audin aja nama ghaib. Terus nah ini adalah huruf-huruf apa namanya? Huruf adalah yang apa ya? Enggak ke bawah. Oh iya, terus ini. Iya. 1 2 3 4 5. Ha ya, ha besar. Ha besar. Ini kalau di pesantren biasanya dilagamkan, disairkan. Itulah mungkin sekilas itu dulu. Ya. Yang penting bapak-bapak yang tahu adalah pertama, ketika kita dihadapkan dengan nun mati ada tanwin, maka kita jangan lupa ada 4 hukum di sini. Lihat saja, setelah huruf nun mati atau tanwin bertemu huruf apa nih? Berarti harus tahu hurufnya idgham, hurufnya apa, nanti ada idhar ini, hamzah, ain, ha, alif, ra sama. Sadaqallahu